Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini, semua karena kebaikan Tuhan sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan saya percaya di hari ini hari yang spesial, sehingga kita bisa menikmati Tuhan lewat persekutuan. Dan khususnya jemaat Tuhan, jemaat GPD Sola Gracia, saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita, memberkati saudara. Saudara dikuatkan, saudara dihiburkan. Dan bahkan lewat firman Tuhan ini kita akan senantiasa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidupmu. Mari sebelum saya membaca firman Tuhan, jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur akan waktu hari yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati persekutuan ini. Dan saatnya hamba akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, turunlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, melawati hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami pada kesempatan ini untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba serahkan persekutuan ini dalam tangan-Mu, biar senantiasa kami boleh menikmati Engkau. Kami siap untuk baca renungkan firman-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Yesaya pasal 42 ayat 3. Demikian firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, dan Yesaya menulis ini, dan ini adalah perkataan Tuhan langsung kepada Yesaya untuk memberikan kepada mereka, khususnya bangsa Israel, sebuah pengharapan yang baru. Dalam tulisan di sini konteksnya ketika bangsa Israel mereka dalam pembuangan di Babel. Di Babel kita tahu bersama mereka begitu mengalami banyak sekali persoalan. Mereka menghadapi banyak sekali pergumulan. Dan dalam persoalan dan pergumulan itulah firman Tuhan datang kepada mereka, menguatkan mereka. Saudara, umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang selalu saya gambarkan sebagai contoh dari kehidupan orang percaya jemaat Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini, yang terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi Tuhan punya rencana di balik dari segala sesuatu itu. Di ayat ini berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Siapa di antara kita yang dalam hidup ini tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidup? Dalam tulisan firman Tuhan, Daud pernah mengalami pergumulan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Demikian juga Daud pernah mengalami pergumulan ketika anaknya Absalom memberontak kepadanya. Dalam tulisan firman Tuhan, Ayub juga pernah mengalami pergumulan. Ayub dia seorang yang berhasil dan sukses, dan satu ketika kemudian Tuhan angkat dan ambil semuanya. Ayub menjadi jatuh miskin dan dia mengalami penderitaan yang teramat sangat, dan sebagainya dalam tulisan firman Tuhan. Saudara, ternyata segala sesuatu Tuhan izinkan di dalam kita, tetapi Dia tidak membiarkan umatnya. Ini dalam konteks bicara umatnya. Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Di Alkitab ini berkata, bulu yang patah terkulai. Ini bicara batasan hidup manusia. Bahwa manusia di dalam hidup ini ada tabiat bahwa manusia tidak mampu, tidak memiliki kemampuan lebih di dalam menghadapi persoalan yang berat. Sehingga ada batasan-batasan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat lebih. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika persoalan dan pergumulan yang berat mereka alami, mereka tidak berdaya.
saudara-saudara. Dan Tuhan tahu bahwa mereka tidak berdaya, tapi Tuhan izinkan itu mereka alami untuk Tuhan nyatakan rencananya. Nah, sebagai umat pilihan, ketika mereka mengalami kondisi keadaan yang tidak berdaya itu, Tuhan berkata, bulu yang patah tidak terkulai, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di ayat 1, saudara perhatikan. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Ayat ini akan memberi pemahaman bahwa Tuhan begitu mengasihi sehingga di dalam kondisi apapun Tuhan memegang tangan mereka. Tuhan memegang tangan saya. Tuhan memegang tangan saudara. Nah, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan yang berat. Nah, lalu di ayat selanjutnya masih di Yesaya pasal 42 ayat 1 bagian B, orang pilihanku. Sebagai orang pilihan Tuhan di dalam kondisi keadaan yang sulit, sukar, bagaikan bulu yang patah. Saudara, bulu di sini di dalam Alkitab adalah sejenis pohon, ya. Sejenis pohon yang mana bulu itu dalam konteks bicara tentang pohon yang ketika patah, dan ketika patah maka dia tidak akan bisa tumbuh lagi. Iya, itulah jenis tumbuhan yang ditulis di ayat ini. Nah, ketika bulu itu patah, dia tidak bisa tumbuh lagi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi firman berkata, tidak akan diputuskannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan punya kesanggupan. Sekalipun bulu itu patah, tetapi Tuhan sanggup beri kehidupan. Saudara, dalam hidup ini, apa yang kita alami dalam hidup, masalah dan persoalan pergumulan yang nyaris bahkan membuat kita mati dalam konteks bagaikan bulu yang patah itu. Nah, kalau sudah patah, maka mati dia. Tetapi Tuhan sanggup beri kehidupan, di mana itulah bicara pengharapan. Ada orang ketika dalam konteks perjalanan hidup dengan begitu beratnya tantangan, saudara-saudara, tetapi dia mampu melewati itu karena Tuhan menopang dia, sehingga dia kuat mampu menghadapi kondisi keadaan yang sangat berat itu. Itulah dia bagaikan bulu yang patah. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak akan diputuskannya. Nah, saya mau baca di dalam kitab Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24 ditulis begini. Ya. Mazmur 37 ayat 24, demikian kata firman Tuhan. Ya, saya baca dalam tulisan sini. Maaf, saya cari dulu. Ya. Ayat 24 berkata begini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya seberat dan sebesar apa atau sedalam apa kita jatuh, karena kita tidak berdaya. Itu pengertiannya. Ketika engkau dihianati, ya, ketika engkau dibenci, ketika engkau dibuang, ya, atau mungkin ketika engkau mengalami tekanan, ya, oleh orang-orang di sekitarmu, sehingga membuat engkau tidak berdaya, bagaikan engkau telah jatuh. Nah, seberapa dalam engkau telah jatuh karena engkau dihianati, engkau dibenci, engkau dibuang, engkau disakiti, mungkin juga engkau difitnah. Saya mau katakan janji Tuhan dalam firman Tuhan ini, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Saya boleh mengatakan ini adalah bonus yang Tuhan berikan kepada orang percaya, untuk supaya engkau tidak sampai mati, tidak sampai tergeletak. Artinya Tuhan tidak membiarkan engkau sampai jatuh tergeletak. Tetapi ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang sanggup untuk mengangkat saudara, sehingga engkau bisa bangun kembali, engkau bisa bangkit kembali. Dan itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Amin, saudara-saudara. Nah, saya ulangi baca.
apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada tangan Tuhan yang menopang saudara, sehingga saudara tetap terus bisa bangkit. Dan saya balik pada ayat pokok dalam kitab Yesaya pasal 42. Saya ingin kembali pada ayat pokok tadi, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Di ayat 1 berkata, karena kita orang pilihan Tuhan. Saya mau sedikit sampaikan, sebagai orang pilihan Tuhan, berarti kita orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang yang diistimewakan oleh Tuhan, mari kita mau menghargai akan kasih karunia, akan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kita, bahwa kita adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun dalam hidup ini, kasih-Nya tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran di dalam firman-Nya. Untuk kita mau selalu hidup berkenan bagi-Nya. Itulah orang pilihan Tuhan. Dan orang pilihan Tuhan tentu dalam kehidupan hari-harinya senantiasa, dia terus senantiasa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Seperti apa kata dalam tulisan firman Tuhan di sini? Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan ini saya mau sampaikan kepada kita dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Dalam renungan singkat ini, saudara, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bahwa Tuhan begitu memperhatikan saudara dan saya. Tuhan begitu peduli dengan engkau. Maka saya mau katakan, karena Dia Tuhan yang begitu peduli dan Tuhan yang begitu mengasihi, tetaplah setia di dalam Tuhan. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini situasi dan kondisi keadaan dunia semakin jahat. Tuhan tidak mau untuk kita tetap ada di dalam perilaku kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Dunia semakin jahat, keadaan di sekitar kita semakin tidak menentu. Janji Tuhan dalam firman Tuhan, seperti yang saya renungkan pada minggu kemarin, tetap bertahan di dalam kondisi apapun. Dalam kondisi keadaan susah, sulit, sukar sekalipun, kita mau tetap bertahan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Tetap mengasihi Tuhan. Demikian juga dalam hidup pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, untuk tetap senantiasa hidup dalam kasih Allah. Hadirkan dalam hidup rumah tangga, dalam keluargamu, mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu, dan tetap senantiasa hidup di dalam Dia bersama-sama dalam sebuah persekutuan, dalam satu keluarga, untuk kita menikmati Tuhan di dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Maka saya percaya janji Tuhan terus menjadi sempurna di dalam kehidupan saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya seluruh jemaat GPD Sola Gracia yang berada di rumah tetap senantiasa terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, terus ada dalam sukacita yang dari Tuhan, terus mewarnai kehidupanmu, saudara-saudara, terus senantiasa menjadi bagian di dalam engkau, dalam tugas-tugas dan dalam pekerjaan. Dia ada senantiasa sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan mari kita mau berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari jemaat saya berdoa, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada saat ini, sebagai renungan untuk kami merenungkan akan kasih Tuhan dalam kami. Bagaikan bulu yang patah terkulai tetapi tidak diputuskannya. Kami menyadari dalam hari-hari hidup kami, terkadang kami dihadapkan pada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang terkadang membuat kami tidak berdaya. Tapi kami yakin ada Yesus yang memampukan kami untuk kami mampu menghadapi tantangan-tantangan itu. Hamba mau berdoa, Tuhan tolong seluruh jemaat GPD Sola Gracia. Lawat mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa setiap jemaat, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua dan semua kami. Kami yakin kami adalah umat pilihan Tuhan yang terus dijaga, dibela, dipelihara oleh Tuhan. Dan Engkau yang mengajarkan kami untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Engkau yang mengajar kami senantiasa untuk tetap terus berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Itu sebabnya hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Biar terus itu menjadi bagian seluruh jemaat GPD Sola Gracia. Dan dalam kehidupan keluarga mereka saling mengasihi suami, istri, dan anak-anak. Dan mereka hidup rukun satu dengan yang lain. Dan kehidupan mereka terus memancarkan terang kasih Allah. Dalam kehidupan mereka terus senantiasa ada kemuliaan yang dari Tuhan turun atas mereka. Dan senantiasa nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Hamba berdoa berkati jemaat Tuhan dengan segala berkat-Mu, baik berkat jasmani, berkat rohani. Dalam tugas-tugas pekerjaan mereka senantiasa Tuhan tilik, kemana di mana pergi Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa segala perkara-perkara dikerjakan oleh iblis kuasa kegelapan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan, dan kemenangan itu Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukurkan semua akan berkat-Mu Bapa di surga. Dan saat ini hamba berdoa, turun kiranya berkat Tuhan bagi jemaat GPD Sola Gracia. Berkat jasmani, berkat rohani, perlindungan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami sekalian, menjadi bagian seluruh jemaat sekarang sampai selamanya, sampai Yesus datang. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita sekalian. Haleluya.